materi kita selesai dipresentasikan. Baik itu selanjutnya adalah materi tentang materi dan bantuan proses akreditasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dimata sebagai kadis farmasi. Kepada Pak Diki dipersilakan. Terima kasih Bu Zulfi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengurus, para tutor, dan para peserta training akreditasi LAM PBTS yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta sehat untuk kita semua. Perkenankan saya yang memaparkan materi berikutnya, yaitu kode etik dan licensure. Pertama adalah sebetulnya ini dengan kode etik dalam akreditasi, yaitu merupakan acuan perilaku profesional individual atau kelompok yang harus taati dan diikuti oleh seluruh penilai dan program studi pada saat pelaksanaan tugas yang dijelaskan oleh Mendikbud. Jadi ini harus ada berbagai acuan. Kemudian yang disebut dengan licensure adalah informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sebelumnya yang tentunya benar-benar menjadikan acuan kerja kegiatan yang jenis pada masa selanjutnya sehingga tidak akan ulang. Kode etik itu ada 3, yaitu kode etik bagi asesor, tadi tentang penilai, yaitu asesor dan validator. Kemudian satu lagi adalah kode etik bagi diskusi. Yang pertama adalah kode etik bagi asesor. Yang pertama adalah harus menyatakan secara tertulis bahwa asesor tersebut bebas dari hubungan kerja dengan sisi yang diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik of interest. Jadi harus menyatakan sendiri. Kemudian dia harus menolak tugas akreditasi dari PBTS ke asesor yang bersangkutan karena membantu institusi yang diakreditasi dalam waktu kurang dari tahun. Jadi misalnya asesor tersebut pernah diajak untuk menyusun solusi atau kurikulum itu harus menolak itu yang didasarkan oleh PBTS. Kemudian dia harus menolak tawaran program studi yang sedang akreditasi minimal untuk masa 2 tahun setelah tawarannya sertifikat akreditasi. Dan keempat harus kerja secara objektif tanpa memandang akreditasi terlebih yang akan dievaluasinya. Dan harus menjaga kerahasiaan setiap informasi atau dokumen maupun hasil penilaian, yaitu nilai skor dari akreditasi terjual kepada dalam PBTS. Jadi tidak diperkenankan untuk menginformasikan. Ya, dan tidak diperkenankan dengan pribadi atau keluarga rombongan dari kegiatan akreditasi. Dan juga adalah tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan PBTS. Karena asesor ini adalah dilakukan oleh PBTS yang kayaknya adalah atas nama PBTS namun bukan pendapat pribadi. Kemudian tidak diperkenankan memiliki afiliasi dengan program dan terpasang konfidensial yang lain sehingga nanti akan menimbulkan konflik interest. Tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam beberapa tahun yang dapat juga ada kaitannya dengan atau yang dapat mempengaruhi hasil akreditasi. Kemudian tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan dalam PBTS. Jadi kalau sudah diserahkan dan sudah boleh dibantahkan. Kemudian yang kedua adalah etik bagi validator. Karena tadi saya jelaskan bahwa penilaian terdiri dari asesor dan validator. Kemudian untuk validator etiknya adalah yang pertama adalah harus menyampaikan secara tulis bahwa ia bebas dari kerja dan program studi yang akan divalidasi yang diperhatikan atau patut diduga menimbulkan konflik of interest.
kemudian harus menolak supervidensi dari laki-laki sampai dokter yang bersangkutan karena institusi yang jadi aktivitas tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian harus menolak tawaran bertugas program yang sedang divalidasi. Harus bekerja secara objektif tanpa memandang prestasi yang divalidasi. Kemudian harus menjaga kerahasiaan dari setiap informasi atau dokumen yang validasi kecuali dibuatkan dalam BPS. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi di luar kelompok dari kegiatan validasi yang sedang dilakukan. Tidak diperkenankan membuka atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang dapat juga ada kaitannya dengan SPM dan foto. Tidak diperkenankan membeli laptop yang dibuat oleh SSO. Hanya bisa memerlukan bahan elektrik atau elemen yang memerlukan jaringan atau jaringan seluruh sistematik sebagai pedoman. Hanya melakukan validasi secara lain, tidak secara hati yang memiliki file. Kemudian setelah politik validator ada politik semua strategi yang diambilasi ya harus ada hal yang tidak ditawar ya, yaitu menyediakan ruangan kerja dan dokumen yang diperlukan bagi kelompok asesor ada manfaat dalam sertifikasi. Jadi semuanya adalah tersedia dokumen tersebut. Kemudian dia menolak asesor yang memiliki kepentingan konflik dengan program dan institusi yang nilai. Jadi ini boleh asesor boleh program tadi boleh asesor yang dilakukan oleh Tesis karena memang asesor tersebut ada memiliki konflik of interest. Kemudian program strategi harus mempermudah proses pembinaan yang dilakukan oleh asesor sebagai tugas apa yang dilakukan dan yang dilakukan tanpa melanggar etik. Tadi sudah dijelaskan Patrice bahwa asesor undang-undang lakukan laboratorium, kemudian anak-anak, tantangan, semuanya ya para kompetensi yang ada swasta itu sudah diakui seperti itu. Kemudian yang memberikan akses untuk menjamin penilaian secara objektif. Kemudian politik lagi program TV ada bagian yang diaktifasi ada yang tidak boleh ada tidak boleh tidak boleh membiarkan terjadinya pengembangan profesional dan proses yang harusnya. Kemudian program TV tidak boleh berikan ada dalam apapun pada asesor yang melaksanakan apa-apa prestasi. Dan program TV tidak boleh melaksanakan apapun dalam data dan informasi yang digunakan dalam proses verifikasi karena nanti sebelum instrumen ini dari dari program mengelola TV harus menandatangani surat pernyataan bahwa ini adalah asli atau benar adanya. Nah, apa terhadap pelanggaran tidak dalam proses yang nilai yang terlihat dan tidak dalam pelanggaran itu dapat dikenakan sanksi sebagai berikut yang pertama adalah peringatan lisan, kemudian kedua peringatan tertulis, kemudian tidak ada dalam pembebasan tugas negara dan ditempatkan dalam pembinaan. Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu terhadap program TV bersama yaitu peringatan lisan dan peringatan tulis. Kemudian yang ketiga adalah penundaan akreditasi yaitu tindakan kemudian pembatalan sertifikasi. Jadi ini akan terhadap ringannya sanksi yang dilakukan oleh KPP. Nah, kemudian yang saya lakukan dan kemudian di sini ada dari asesor dan ada dari program studi. Asesor dari asesor yang pertama adalah memberikan versi atau jelas kumpul program studi belum berapa kali asesor itu sudah melakukan
upaya mengkonformasikan program studi sebelum KKL tidak dilaksanakan. Kemudian tidak melakukan penilaian secara komprehensif terkait dengan kriteria. Nah, memang asesor itu nanti akan melakukan penilaian secara komprehensif. Jadi hanya kriteria satu harus dihubungkan dengan kriteria SDM, itu kriteria administrasinya, kemudian sarana, kemudian kriteria pendidikan dan seterusnya. Kemudian menanda AKL tidak sesuai dengan SOP. Lambat melaporkan hasil AK maupun AKL. Jadi di sini harusnya menyelesaikan audit dari hasilnya adalah 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Kemudian hasil AKL diakui dari 2 minggu. Tidak sesuai lagi dengan SOP. Kemudian tidak membaca buku sebagai dorongan dan material saat AKL maupun AKL. Dan menulis streamnya tidak sesuai dengan materi yang dilakukan pada buku 4. Jadi sudah dijelaskan pada oleh Pak Idris bahwa buku 8 ini adalah sebagai dorongan dan materi penilaian. Namun bukan deskripsi materi penilaian yang dipindahkan oleh asesor. Jadi itu harus saja sesuai atau deskripsinya sesuai dengan kondisi dari program studi yang diakses. Kemudian ada kesalahan dalam penilaian yang tidak sesuai dengan deskripsi. Dengan deskripsi menggunakan deskripsi penilaian materi yang tidak sesuai dengan fakta PPM, ya. Karena itu lagi deskripsi dari materi dipindahkan saja, dan ini tentunya tidak sesuai dengan fakta PPM. Kita dipastikan juga bahwa deskripsi yang dilihat dan dilakukan itu adalah berbasis bukti. Jadi adalah yang tulisan adalah sesuai dengan fakta kondisi dari program itu. Kemudian menuliskan deskripsi dan singkat atau tidak jelas, misalnya sebagai seperti itu, tidak menjelaskan fakta dan jelas sesuai dokumen sehingga tidak divalidasi oleh validator. Nah, tadi sesuai dengan alur yang disampaikan oleh Pak Idris bahwa di proses akreditasi itu ada 2 proses yang validasi, yaitu pada AK oleh satu validator dan pada AL ada 2 validator. Sehingga dua deskripsinya sampai tidak jelas, maka validator akan disilakan untuk melakukan proses validasi. Kemudian melakukan jamin objektif, tidak berdasar dokumen batasan. Misalnya menanyakan MOU tadi menjelaskan bahwa MOU itu dimiliki PPS itu. Nah, ini terkait dengan penilaian. Padahal MOU itu dimiliki oleh lembaga atau institusi yang selanjutnya informasi jasanya di tingkat PPS dan hanya dilaksanakan di PPS. Karena kalau ada yang menanyakan MOU di PPS, kemudian mengakuinya adalah distribusi. Kemudian terdapat pengiripan atau persamaan kalimat dalam deskripsi antar asesor AK. Bapak Ibu ketahui bahwa AK ini sebenarnya adalah kerja individu, kerja masing-masing dari asesor, sehingga tentunya tidak akan terjadi pengiripan ataupun persamaan kalimat dari asesor. Kemudian tidak teliti menuliskan datanya, jumlah tentara, jumlah dosen, kemudian mahasiswa. Namun di sini hal terkait dengan data ini program studi kita harus melaporkan secara konsisten data yang dilakukan pada sistem akreditasi. Kemudian terdapat perbedaan penilaian antar asesor dari satu, ya, karena ini memang persisnya mungkin berbeda, tetapi tidak boleh lebih dari satu. Terdapat perbedaan penilaian antara asesor pada portal AK dari 10, ya, tidak tidak boleh dari 10. Kemudian tidak sama menyusun deskripsi laporan AL baik. Karena tidak bisa menyusun dan digunakan template dari pengantar penilaian yang tidak dilakukan, sehingga terjadi copy-paste dengan OPS yang berbeda. Ini harus dihindari. Kemudian tidak melakukan pemahaman persepsi dengan asesor saat AK sebagai persyaratan atau persiapan untuk AL. Jadi di sini harus ada pemahaman persepsi sehingga tidak terjadi perbedaan penilaian. Ini adalah untuk persiapan AL. Kemudian saat AL tidak melakukan pertemuan awal tim karena kehadiran asesor ada sama-sama, sehingga penyampaian persepsi itu tidak dilakukan karena kehadiran asesornya tidak sama. Kemudian tidak melakukan
mempraktekkan sarana prasarana dan proses pembelajaran. Tadi dikatakan disebutkan oleh Patris bahwa ini penting ya, mempraktekkan sarana prasarana dan proses pembelajaran. Namun prosesnya yang ditinjau bukan hanya observasi sarana prasarana saja, kegiatan yang dilakukan penggunaan sarana prasarana pada proses pembelajaran itu yang harusnya dinilai. Kemudian mengingatkan PS harus dapat pembuktian paling lambat H5 sebelum dilakukan penilaian. Ini mungkin terjadi pada daring saat ini dilakukan. Kemudian tidak mendiskusikan berita acara dengan program studi. Nah, ini penting sebenarnya Bapak Ibu yang mengelola program studi. Berita acara ini harus didiskusikan dan disetujui bersama antara tim asesor dengan tim program studi atau TPS. Jadi di sini itu harus didiskusikan dulu, dan kemudian baru ditandatangan persetujuan. Nah, kemudian tidak melakukan perbaikan nilai setelah diskusi disepakati oleh PS dan tim asesor. Nah, kalau misalnya ada revisi di berita acara itu, asesor wajib melakukan perbaikan nilai karena tadi deskripsinya sudah diubah misalnya setelah disepakati, kemudian nilainya harus berubah. Jadi bukan hanya deskripsinya saja. Kemudian mengikuti kemauan PS dan nilai diberikan tidak sesuai dengan deskripsi di berita acara ya. Nah, ini konsekuensi legalnya adalah adanya banding dari masyarakat dan apabila sudah menjelaskan bahwa banding masyarakat itu bisa terjadi karena adanya kesalahan dalam penilaian. Kemudian berpengaruh tekanan PS saat peserta akhir karena asesor itu harus memilih dua dan S4. Nah, di sini tidak ada penekanan pada asesor saat presentasi akhirnya. Jadi itu harus disetujui bersama acara yang disampaikan oleh tim asesor dan disetujui oleh program studi maupun TPS. Menyamakan kondisi PS yang dinilai dengan PS asal asesor ya. Jadi ini sudah biasanya ada area. Kalau di saya begini, kalau di saya begini, nah seperti ya. Jadi itu tidak sulit menyamakan kondisi PS yang dinilai dengan PS asal asesor. Kemudian asesor itu terlambat datang atau pulang berburu sehingga salah presentasi dan salah interpretasi atau fokus memverifikasi data atau informasi yang digali itu kurang lengkap. Kenapa karena terburu-buru. Kemudian membuka password filenya ya, password penilaian hanya diberikan pada lampu kemudian tidak mengkaji lebih jauh pada link yang tersedia atau yang relevan. Jadi misalnya ada link misalnya sistem informasi akademik tidak seperti itu ya, kemudian tidak diinfokan ya perusahaan. Nah, ini tidak akan lanjut akan memberikan undang-undang studi. Ini melakukan kegiatan pribadi atau diajak PS melakukan measurement saat kegiatan AL. Dan ini akan mengakibatkan berkurangnya waktu kegiatan LL tentunya. Nah, kemudian larut dalam obrolan dengan PS sehingga lupa apa yang sudah dikaji, sehingga membiarkan anggota tim bekerja tanpa kesadaran diri. Jadi anggota timnya bekerja sendiri tanpa tidak lengkap seperti itu. Kemudian diajak breakfast oleh PS bidang yang lain bersama ya. Jadi di sini itu ada PS yang bidang namun di luar beda perguruan tinggi yang akan mengajak breakfast seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian mereka dibayari oleh PS atau bisa diberikan tiket plus bisnis. Jadi tidak boleh karena semua akomodasi sudah ditanggung oleh BPK. Kemudian tidak mengirimkan sarana biaya, perjalanan dan akomodasi serta memberikan bukti. Nah, karena tadi itu adalah semua dibiayai oleh BPK, maka harus mengirimkan bukti rincian. Ya, singkatnya waktu pemberitahuan AL ini adalah bagi program studi. Singkatnya waktu pemberitahuan AL atau notifikasi dari lantai Texas atau asesor sehingga penyiapan berkas atau dokumen tidak lengkap. Dan ini sebenarnya tidak bisa terjadi karena semuanya sudah ada waktu-waktunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tris, soalnya ada beberapa sudah tertentu waktunya sehingga tidak mungkin pemberitahuan itu mendadak. Kemudian waktu visitasi tidak sesuai dengan pedoman, hanya setengah hari.
Nah, kemudian hanya dipoto, tidak ada wawancara, tidak sempat meninjau fasilitas. Nah, ini sebetulnya asesor itu sudah mengirimkan, biasanya akan mengirimkan rundown AL sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BPNPTK sebelum memulai AL, ya. Jadi seharusnya ini tidak terjadi. Yang tidak mengajukan keberatan sebelum visitasi dilakukan bila ada konflik of interest dengan asesor yang ditunjuk dalam PTS, ya. Ini adalah dari provinsi. Kemudian mempersiapkan diri secara berlebihan, menyiapkan orang-orang yang akan diwawancarai, dan sudah diatur ya jawabannya seperti apa, kemudian meminjam sarana-prasarana, kemudian yang menyulap waktu tertentu secara mendadak hanya untuk menghadapi penilaian asesor. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Tris juga tidak perlu berlebihan. Kemudian penyambutan, ini juga penyambutan banyak yang berlebihan sehingga waktu untuk persiapan AL nya kurang. Jadi Pak Tris mengatakan bahwa maksimum adalah 1 jam. 1 jam itu sudah di awal itu adalah pertemuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi. Jadi dibatasi waktunya hanya 1 jam sehingga pekerjaan AL ini tidak berkurang waktunya. Kemudian asesor bekerja tidak di ruangan yang khusus atau di ruangan khusus tapi jauh dari lokasi PL, sehingga bila ada dokumen yang diperlukan perlu menunggu waktu lama. Nah, ini juga akan menghambat proses AL karena waktunya lama sekali. Kemudian dokumen yang diperlukan asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap tentunya ini akan mempengaruhi hasil penilaian. Karena tadi disebutkan oleh Patris bahwa akreditasi ini adalah berbasis bukti. Kemudian mempersulit proses kunjungan asesor sebagai petugas yang mewakili LAMPTK dengan tidak memberi kesempatan asesor mengunjungi kelas yang sedang berlangsung, kemudian laboratorium, perpustakaan, dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya dengan berbagai alasan. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi hasil penilaiannya nanti kalau tidak boleh atau mempersulit kunjungan daripada asesor tersebut. Kemudian tidak memberikan akses, ya, ini tadi kaitannya adalah yang tentang tadi untuk menjalin proses penilaian secara objektif. Kemudian melayani secara berlebihan, yaitu dengan membayarkan hotel dan sebagainya. Tadi sudah saya katakan bahwa akomodasi sudah ditanggung oleh LAMPTK. Kemudian memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada asesor yang melaksanakan asesmen langsung, ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian memasukkan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi, ya. Ini mohon diperhatikan bahwa hal-hal yang seperti ini nanti akan menjadi atau merugikan melakukan studi atau PTS sendiri. Kemudian berikutnya adalah tidak ikut menandatangani berita acara. Kenapa tidak menandatangani? Karena pimpinan UPPS itu menghendaki bahwa ditulis semua sangat baik, sehingga pada saat tidak ditulis sangat baik tidak ditandatangani berita acara tersebut. Nah, ini adalah hal yang salah. Nah, bila tidak siap dapat itu boleh saja atau keberatan dengan penilaian asesor, itu namun harus mencantumkan alasan berikut bukti pendukungnya. Jadi harus ada bukti pendukungnya. Kemudian merasa sudah mendapatkan informasi dan isyarat tentang hasil penilaian akreditasi dari asesor. Tadi dikatakan bahwa asesor tidak boleh menjat atau menyampaikan informasi selain kepada LAMPTK. Sehingga program studi ini tidak siap menerima hasil penilaian yang berbeda dari LAMPTK. Karena tadi ada proses itu masih dari asesmen lapangan, itu masih ada proses validasi, kemudian ada proses sidang majelis, sehingga masih ada tahapan berikutnya. Program ini menunda-nunda pelaksanaan AL, ya, karena mungkin kalau kondisi COVID kemarin itu memang ada karena pandemi COVID, yaitu masih diterima, ya, alasannya. Tetapi ada juga yang tidak menunda-nunda pelaksanaan AL karena belum siap, ya, karena kesiapannya. Seharusnya ini tidak terjadi karena pada saat Bapak Ibu mengupload dokumen atau upload registrasi untuk akreditasi, itu sudah harus disiapkan dokumen-dokumen yang terkait. Kemudian lessenan terkait SPMI dan SPMI. Nah, ini adalah yang proses penjaminan mutu. Ini adalah sebetulnya kalau biaya mutu itu sudah dilakukan, ini tidak akan terjadi.
Jadi di sini dilakukan tanpa memiliki pedoman mutu dan standar mutu. Nah, walaupun ada pedoman dan standar mutunya, namun belum diturunkan ke dalam kepentingan mutu PS, sehingga bisa dikatakan bahwa ini belum diimplementasikan dan belum dievaluasi. Nah, sehingga tindak lanjut untuk penjaminan mutu itu tidak ada karena memang belum diimplementasikan. Saat akan akreditasi semua diadakan, namun setelah itu semua hilang kembali dan tidak ada implementasinya. Nah, ini hanya tersedia pedoman dan standar saja. Kemudian waktu kunjungan AL atau kunjungan lapangan, PS merasa diyakini atau dipersulit, ya, seperti mau kiamat. Nah, ini tidak perlu terjadi, ya, tidak perlu terjadi karena tadi disampaikan oleh Prof. Usman bahwa asesor itu juga harus membina, ya, karena LPTKes juga harus melakukan pembinaan. Jadi bukan hanya menghakimi, tetapi itu ada pembinaan kepada program studi. Lanjut. Nah, ini mungkin salah satu contoh adanya pengaduan masyarakat atau pergaduan terkait masalah hukum. Di sini adalah masalah hukum dan HAKI atau kekayaan intelektual yang di suatu TS itu menjadi sengketa. Jadi jangan sampai ini terjadi, sehingga kita perlu kehati-hatian atau program studi atau PPS itu perlu hati-hati dalam menuliskan dokumen ataupun informasi terkait akreditasi, yaitu dengan hal-hal yang benar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Didi, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada nggak Ayu?